Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Lestari dengan NIM 201201792. Di sini saya mahasiswi dari Pendidikan Agama Islam semester 6 di Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perbandingan mazhab dengan dosen pengampu Bapak Ayatullah Kumaini MPD. Baik, sebelum memasuki materi yang akan saya bahas, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai tantangan dan pendekatan antar mazhab dalam Islam. Jadi, yang akan saya bahas itu ada dua pembagian. Yang pertama yaitu tantangan dalam pendekatan antar mazhab dalam Islam, dan yang kedua yaitu upaya pendekatan antar mazhab dalam Islam. Jadi di sini kita akan membahas yang pertama yaitu upaya pendekatan antar mazhab dalam Islam. Nah, sebelum memasuki pembagian upaya pendekatan antar mazhab dalam Islam ini, di sini saya ingin menjelaskan sedikit apa sih upaya pendekatan antar mazhab itu. Nah, jadi meskipun penting dan bermanfaat, pandangan antar mazhab dalam Islam juga dihadapkan pada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Nah, misalnya kebanyakan pengikut mazhab dalam Islam mendapatkan sebuah fenomena umum di masa lalu dan sekarang. Karena itu, sangat penting untuk memahami faktor-faktor yang melahirkan hubungan tidak sehat, konflik, dan perseteruan di antara mereka. Kita perlu mengidentifikasi faktor-faktor yang telah menghalangi kerjasama dan pendekatan antar sesama muslim itu. Nah, jadi di sini pembagiannya itu ada 5. Yang pertama yaitu kebodohan dan ketidaktahuan satu sama lain. Yang kedua, tudingan tak berdasarkan dan kesalahpahaman. Yang ketiga, fanatisme kesukuan, sektarian, dan individual. Yang keempat, ekstremisme, fanatisme etnis, pengkafiran, dan pelecehan sakralitas kelompok lain. Dan yang terakhir, kepentingan politik dan ekonomi penguasaan kebijakan imperialisme dan arogansi. Baik, kita akan membahas yang pertama, yaitu kebodohan dan ketidaktahuan sama lain. Jadi, salah satu problem Muslim dan pengikut mazhab Islam pada masa lalu dan sekarang adalah sangat minimnya pengetahuan dan pengenalan mereka terhadap pengikut seluruh mazhab lain. Nah, secara umum mereka tidak mengetahui akidah, fikih, dan akhlak kelompok lain. Nah, jadi ketidaktahuan ini didominasi oleh jarak dan minimnya sarana komunikasi antar mereka. Namun kini dunia telah merubah menjadi sebuah institut dan jarak bukan lagi halangan seiring kemajuan teknologi. Nah, jadi ada komunikasi, surat kabar, televisi, radio, dan internet. Jadi sekarang itu tidak ketahuan tersebut tidak dapat dibenarkan lagi karena sudah sangat berkembangnya teknologi saat ini. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu yang kedua, tudingan tak berdasarkan dan kesalahpahaman. Tudingan tersebut bisa jadi karena kebodohan penulis terhadap akidah kelompok lain atau dampak fanatisme buta akibat dendam sejarah yang diciptakan oleh musuh-musuh Islam. Lalu mereka menebarkannya di tengah masyarakat lewat goresan-goresannya. Nah, jadi kebanyakan dendam dan prasangka buruk yang ada di tengah pengikut mazhab-mazhab Islam juga lahirlah akibat kesalahpahaman mereka terhadap prinsip-prinsip nilai-nilai dan akidah kelompok lain. Jadi selanjutnya akan kita bahas yaitu yang ketiga mengenai fanatisme kesukuan, sektarian, dan individual. Baik, sebelum kita menjelaskan poin ketiga ini, di sini saya akan menjabarkan satu persatu. Yang pertama yaitu fanatisme kesukuan. Jadi fanatisme ini adalah paham antara perilaku yang menunjukkan keterkaitan terhadap sesuatu secara berlebihan. Nah, selanjutnya yaitu sektarian. Sektarian yaitu semangat membela suatu sekte atau mazhab, kepercayaan atau pandangan agama yang berbeda dari pandangan agama yang lebih lazim diterima oleh para penganut agama tersebut. Nah, individual ini ialah seseorang yang hidup berdiri sendiri. Jadi, poin ketiga ini yaitu membahas mengenai kekaguman ini muncul dalam bentuk individu, etnis, suku mazhab, dan sekte. Terpengaruhi oleh faktor-faktor tersebut, manusia akan bersikap egois dan memandang dirinya di atas yang lain
serta bersikap fanatik. Selanjutnya, poin keempat yang akan kita bahas yaitu ekstremisme, fanatisme etnis, pengkafiran, dan pelecehan sakralitas kelompok lain. Nah, Islam adalah agama yang seimbang dan fitrah suci manusia. Keterikatan Muslim terhadap mazhab tertentu kadang-kadang bisa mengeluarkan mereka dari jalan tengah dan stabil, lalu menyeret mereka ke lembah ekstremisme dan radikalisme. Mereka juga bersikap ekstrim dan kaku dalam menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip dan aturan syariat kepada kelompok lain. Selanjutnya, poin kelima yang akan kita bahas yaitu kepentingan politik dan ekonomi penguasaan. Jadi, penguasaan dan politis yang bijak akan memanfaatkan sarana dan fasilitas tersebut demi kebaikan, perubahan, dan persatuan umat. Namun, ada banyak penguasaan yang mengeksploitasi kemajuan teknologi untuk kepentingan politik dan ekonominya. Selanjutnya, poin yang keenam yang akan kita bahas yaitu kebijakan imperialisme dan arogansi. Dalam 2-3 abad lalu dan sejak Eropa menginjakkan kakinya di dunia Islam untuk menjarah sumber daya dan kekayaan negeri-negeri Muslim, faktor lain juga memasuki arena pemecahan umat Islam. Faktor baru ini mempertontonkan kejahatan yang paling keji dalam menguasai dan menjarah kekayaan Muslim. Nah, jadi perbedaan fundamental antara pendatang baru ini dan penguasaan lokal pada masa lalu adalah mereka memasuki dunia Islam penuh perhitungan dan melibatkan sejumlah ilmuwan dengan bendera orientalisme. Baik, selanjutnya kita akan masuki pembahasan yang kedua, yaitu upaya pendekatan antar mazhab dalam Islam. Pendekatan antar mazhab dalam Islam memainkan peran penting dalam pembangunan persatuan, saling pengertian, dan toleransi di antara umat Islam yang beragam. Untuk mencapai tujuan ini, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Di sini ada 5 upaya yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu dialog dan pertemuan antar mazhab. Jadi, dialog dan pertemuan antar mazhab merupakan sarana yang paling efektif untuk mempromosikan pemahaman, saling membuka jalur komunikasi, dan mencari kesempatan di antara mazhab yang berbeda. Selanjutnya, poin kedua yang akan kita bahas yaitu penelitian dan studi kooperatif. Jadi, penelitian dan studi kooperatif tentang mazhab-mazhab dalam Islam memiliki peran penting dalam pendekatan antar mazhab ini. Nah, selanjutnya yang ketiga yang akan kita bahas yaitu membangun jaringan dan kolaborasi antar mazhab. Jadi, membangun jaringan dan kolaborasi antar ulama dan institut keagamaan dari berbagai mazhab adalah upaya yang sangat penting dalam pendekatan antar mazhab. Selanjutnya yang keempat yaitu menghormati perbedaan pendapat. Jadi salah satu aspek paling penting dalam pendekatan antar mazhab adalah menghormati perbedaan pendapat yang ada. Selanjutnya yang kelima yaitu pendidikan dan kesadaran tentang mazhab dalam Islam. Jadi, pendidikan dan kesadaran tantangan mazhab dalam Islam ialah peran yang sangat penting dalam membangun pendekatan yang inklusif antar mazhab. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.